Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Walladzi amarana biiqamatis shalah wa ita'iz zakati wal hajji was siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. Sadaqallahul azim. Pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan rahmat izin Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sonhaji. Dan insyaallah pada pertemuan jumpa kita kali ini, kita akan membahas tentang persoalan Arkanul Islam, rukun Islam. Islam agama yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ada satu pertanyaan, ma huwal Islam? Apa agama Islam itu? Al-Islamu huwa ad-dinul ladzi jaa'a bihi Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashari fi ma'ashihim wa ma'adihim. Apa agama Islam itu? Agama Islam, agama yang datang dengannya dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah satu konflik jahiliyah pada waktu itu. Di satu zaman di mana akidah penyembahan terhadap banyak Tuhan, kebobrokan moral dan akhlak, perjudian, perzinahan menjadi hiasan masyarakat pada waktu itu. Maka sejarah mencatat masa itu dengan masa dan zaman jahiliyah. Islam datang dibawa oleh besar Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman, sebagai Rasulullah SAW yang diutus untuk memperbaiki akhlak dan rahmat bagi seluruh alam. Untuk apa? Li sa'adatil bashari fi ma'ashihim wa ma'adihim. Tentunya Islam datang dengan aturan. Islam agama yang diajarkan dengan tuntunan agar manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena ada orang yang ingin bahagia di dunia saja, di akhirat dia sengsara. Ada juga orang yang akhiratnya bahagia, di dunia susah. Tapi kalau dia berpegang teguh terhadap ajaran Islam, maka Islam akan menghantarkan kebahagiaan, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Namun ada aturannya, ada pilarnya, ada tiangnya. Pilar-pilar yang menyebabkan kebahagiaan umat Islam berpegang teguh dengan rukun Islam ini dinamakan rukun Islam. Ada tiang, bangunan akan kokoh kalau tiangnya kuat. Bangunan akan nampak kelihatan indah kalau tiangnya bagus. Bangunan pun akan kelihatan dia bertahan lama kalau tiang-tiangnya, tiang 1, tiang 2, tiang 3, tiang 4, dan tiang yang 5-nya ini benar-benar saling merekatkan satu dengan yang lainnya. Tapi jika satu tiang mulai roboh, satu tiang sudah mulai keropos, maka roboh dan runtuhlah bangunan itu. Sama dengan bangunan Islam. Islam dibangun dengan 5 tiang.
tiang ini yang dikenal dengan rukun Islam. Inilah jumpa kita kali ini. Kita akan membahas tentang rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun dengan 5 tiang. Islam dibangun dengan 5 perkara. Islam ditegakkan akan nampak kokoh jika umatnya menjaga 5 perkara ini. Apa yang pertama? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama daripada pilar Islam, rukun Islam, tiang dan bangunan Islam, pondasi dalam Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebuah komitmen antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sebuah komitmen antara seorang umat dengan nabinya. Maka siapapun kita, jika pondasi syahadat menjadi dasar pondasi iman, bangunannya kokoh, bangunan bagus, catnya indah, tiangnya bagus, tapi pondasinya lemah, maka bangunan tidak akan bertahan lama, dia mudah roboh. Dan syahadat menjadi pondasi dan dasar daripada bangunan sebuah keislaman seorang hamba Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ay alla ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya wa makna asyhadu an la ilaha illallah a'lamu wa a'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi alla ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Syekh Nawawi sebagai tokoh yang masyhur, yang membawa nama bangsa Indonesia dari tanah Banten, masyhur kealimannya, didapatkan gelar Sayyid Ulama Il-Hijaz. Beliau memberikan makna wa makna asyhadu an la ilaha illallah a'lamu wa a'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi alla ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Seseorang memantapkan di hatinya, menguatkan di hatinya, menancapkan akidah di hatinya, alla ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Dan ini dasar pertama seorang mukmin ketika Islam menancap di hatinya. Ketika sholat tidak berhenti kita mengucapkan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami tunduk, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Komitmen syahadat. Pemirsa Zakat TV, jangan kemana-mana, tunggu setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa Zakat TV yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang dengan komitmen syahadatnya bagaimana Umar bin Khattab yang dalam keadaan marah karena adiknya masuk Islam. Dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hidayah yang Allah berikan. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku datang dan bersyahadat kepadamu. Semuanya syahadat menjadi pilar nomor 1
dalam bangunan Islam. Syahadat dasar pijakan keimanan. Orang yang beriman harusnya memberikan keamanan. Ini kuncinya syahadat nih. Kalau orang yang beriman, dia akan memberikan keamanan, kenyamanan. Dekat dengan orang yang beriman, dia akan aman. Pejabat yang beriman, dia akan aman dan amanah. Pedagang yang beriman, dia akan aman dan amanah. Iman menjadi kunci kejujuran. Iman menjadi dasar ketakwaan. Iman menjadi dasar kebaikan. Dan iman menjadi dasar membuka pintu surga. Ayo, kuatkan iman. Karena iman menjadi dasar nomor 1 daripada pengamalan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, salat. Wa iqamis salah. Bangunan dalam Islam yang kedua adalah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. 5 waktu sehari semalam. 17 rakaat sehari semalam, itu yang wajib. Dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Semuanya ada aturannya. Orang tidak hanya cukup beriman, ya Rabb, aku beriman kepadamu. Ya Allah, aku bersyahadat kepadamu dan kepada Rasulmu. Aku tundukkan hatimu, ya Allah, karena aku beriman kepadamu. Iman tidak hanya di hati, tapi iman, komitmen, keimanan. Dia harus diimplementasikan dengan kualitas amal soleh. Bagaimana cara mendekatkan iman dengan Allah? Maka salat ini komunikasi yang kedua antara manusia dengan Tuhannya, antara sang makhluk dengan khaliknya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bi aqwalin wa af'alin wa syara'it makhsusat. Aktivitas yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan ucapan, perkataan, perbuatan, syarat dan rukun tertentu. Orang salat, saudara, para pemirsa, diangkat tangannya. Allahu Akbar. Lihat filosofi salat. Allahu Akbar. Dia angkat tangannya sebagai simbol penyerahan. Ada hubungan vertikal antara makhluk dengan khaliknya. Dan salat tidak sempurna tanpa ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok kanan dan kiri sebagai sebuah simbol ada hubungan vertikal dan ada hubungan horizontal. Seorang hamba yang salat, dia tidak hanya datang kepada Allah, dia harus juga mengabadikan nilai-nilai salatnya dalam lingkungan sosialnya. Salat akan melahirkan 2 kesolehan. Kesolehan pribadi, dia datang dengan Allah, dan kesolehan sosial, dia datang kepada manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Maka Allah mengingatkan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Seorang muslim, hamba Allah yang Allah berikan hidayah iman, dia bersyahadat, dia datang dengan imannya, kemudian dia tegakkan salatnya, maka dia akan memberikan kedamaian. Dia akan memberikan ketenangan. Dia akan memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Pejabat yang salat, dia tahu dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan jaga amanah jabatannya. Pedagang yang salat, dia tahu mengurangi timbangan, menambahkan timbangan, tidak diajarkan dalam Islam dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jadi pedagang yang jujur. Seorang hakim yang salat, dia tahu mau membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ukurannya bukanlah uang, tapi ukurannya adalah kebenaran, fakta dan data. Kenapa? Karena dia salat, diawasi Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus memberikan maslahat kepada orang-orang di sekitarnya. Pebisnis yang salat, dia tidak akan berkhianat dengan mitranya. Dia akan komitmen dengan perjanjiannya, dan dia tidak akan berlaku curang dalam bisnisnya. Kenapa?
salat mengajarkan ia diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang salat, dia akan menjaga kehidupannya agar tetap aman dan selamat. Pemirsa Zakat TV, dimanapun Anda berada, ayo ingatkan diri kita, ingatkan istri dan anak-anak kita, ingatkan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu yang kedua. Yang ketiga kata baginda Nabi, wa ita zakat, adalah mengeluarkan zakat. Komitmen seorang hamba Allah yang saleh ketika ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan komitmen iman yang indah, dia refleksikan dengan kualitas amal solehnya, dia tegakkan salat yang 5 waktu, maka semuanya dia laksanakan dengan sepenuh hatinya. Allah memberikan amanah kehidupan bukan hanya nafas, bukan hanya langkah kaki, bukan hanya anak, banyak, bahkan harta termasuk amanah yang Allah berikan kepada hamba yang Allah cintai. Dalam usaha, pekerjaan kita, bisnis kita, ternak kita, pertanian kita, berbagai macam usaha kita, maka kita menghasilkan rizki. Ada uang yang kita dapat, ada kekayaan yang kita kumpulkan. Islam tidak melarang orang jadi kaya, bahkan orang dianjurkan kaya raya. Islam mengajarkan orang punya etos kerja yang tinggi. Islam mengajarkan juga orang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Namun Islam memberikan aturan pengelolaan pada persoalan harta, dan itu diatur dengan zakat, dengan infak dan sedekah. Maka zakat menjadi satu solusi yang harus dilakukan oleh seorang hamba Allah untuk mengeluarkan hartanya jika sudah sampai aturan haul, sampai nisabnya, sampai pada persyaratan dikeluarkan zakat itu. Jangan tinggalkan zakat. Wa atu haqqahu yawma hasadi. Kalau Anda jadi petani, kalau Anda jadi punya kebun, kalau Anda panen, jangan lupa di antara harta yang panen itu ada hak orang lain, keluarkan zakatnya. Pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tunggu setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa Zakat TV yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih tetap bersama kajian Rukun Islam. Dan kita sekarang masih persoalan zakat. Zakat ada 2, ada zakat fitrah dan ada zakatul mal. Zakat fitrah hanya dikeluarkan sekali dalam setahun, yaitu pada bulan Ramadan. Ada zakat mal. Zakat mal ini jika dioptimalkan dengan sebaik-baiknya akan menjadi potensi kekayaan umat Islam dan dia bisa mendobrak ekonomi umat. Tapi sayangnya orang masih senang dengan zakat fitrah dan orang masih sayang mengeluarkan zakatul mal. Oleh karena itu, sesungguhnya kecintaan kita bukan hanya dengan tubuh kita, tapi kecintaan kita pun diukur Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang kita keluarkan untuk dizakatkan. Aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikan, tegakkan salat dan tunaikan zakat menjadi kewajiban. Zakat yang tertunai, zakat yang kita keluarkan, maka dia akan menjadi investasi jangka panjang kita nanti di alam kubur. Sampai hari kiamat,
dan itu akan memberikan kemaslahatan kepada umat. Banyak orang yang tersenyum dengan zakat yang kita tunaikan. Pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada, kalau orang sudah enak ngeluarin zakat, orang udah biasa bersedekah, maka dia akan merasa risih. Ya Allah, Kau berikan kepada hamba-Mu nikmat yang banyak, rezeki yang luas. Tapi aku ingin agar Engkau memberikan tambahan keberkahan dengan rezeki yang kita lakukan, dengan rezeki yang Kau hasilkan dari apa pekerjaan kami, dengan zakat yang kami tunaikan. Allahu Akbar. Apakah zakat bikin orang miskin? Tidak. Zakat bikin orang kaya raya. Apakah sedekah bikin orang susah? Tidak. Sedekah membuka pintu rezeki. Apakah wakaf membuat kita menjadi sulit hidupnya? Enggak. Karena wakaf adalah investasi jangka panjang. Dan wakaf yang tertunai akan menjadi pahala yang terus mengalir sampai ajal datang menjemput kita, sampai jasad kita terpujur kaku di alam kubur. Ayo, rukun Islam yang ketiga, tunaikan zakat. Dan yang keempat, pemirsa Zakat TV, puasami Ramadan. Ala berpuasa di bulan suci Ramadan. Setahun sekali, 1 bulan. Dalam 1 hari ada hari-hari yang bagus, waktu yang bagus, yaitu di ketika malam hari. Dalam 1 minggu ada hari yang Allah muliakan, Yaumul Jum'ah. Dalam 1 tahun 12 bulan ada bulan yang Allah muliakan, Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah, bulan yang diberkahi, bulan penuh ampunan. Syahrul Ijabah, bulan di mana doa diijabah Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Quran, bulan Allah turunkan Al-Quran. Semua adalah bulan-bulan kemuliaan. Di mana bulan itu? Yaitu Syahrul Ramadan, bulan di mana ihtiraqul dzunub, dibakar dosa-dosa hamba-hamba Allah yang beriman. Kalau orang Islam dia beriman, datang perintah puasa, dia puasa, tandanya iman ada di hatinya. Namun godaan puasa kan banyak. Orang puasa pagi sahur, puasa itu nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang tahu hanya dia dengan Allah, dan Allah yang membalas puasa itu. As-shaumu li wa ana ajzi bi. Puasa untukku dan aku yang akan membalas puasa hamba-hamba yang aku cintai. Kenapa mesti berpuasa, saudara-saudara? Puasa mengajarkan banyak hal. Puasa mengajarkan hambanya untuk dia mengendalikan hawa nafsunya. Puasa mengajarkan hambanya untuk mengajarkan disiplin dalam hidup. Puasa mengajarkan hambanya untuk memiliki sifat empati dan peduli dengan lingkungan sekitarnya. Puasa mengajarkan hambanya untuk dekat dan komitmen dengan waktu. Puasa mengajarkan kebaikan-kebaikan yang menghantarkan hamba-hamba ini orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang hamba-hamba Allah yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ai kataballahu alaikumus syiyama, Allah telah mewajibkan kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang yang sebelummu pun berpuasa. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian semua mencapai derajat-derajat hamba-hamba yang muttaqi. Agar kalian semua mencapai derajat kemuliaan hamba yang Allah muliakan di hadapan Allah. Hamba yang Allah muliakan bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan konglomerat, bukan pengusaha, juga bukan penguasa, juga bukan orang miskin, juga bukan orang fakir. Hamba yang Allah muliakan siapapun bisa, kecuali mereka punya komitmen ketakwaan. Orang fakir, orang miskin, orang terhina di hadapan manusia,
bisa menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia punya komitmen ketakwaan. Dan yang terakhir adalah haji. Hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu Allah berikan kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji, kalau ini kita laksanakan bagi seorang muslim, komitmen menjaga rukun Islam ini, maka sesungguhnya setiap amal ibadah, setiap rukun dari perintah Allah dalam rukun Islam ini mengajarkan dua kesolehan. Kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Orang yang haji akan Allah berikan kemudahan. Oleh karena itu mudah-mudahan pemirsa Zakat TV yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mari kita bermunajat dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah, Zat yang memberikan hidayah bagi hamba-hamba yang Kau cintai. Terima kasih ya Rabb, Kau telah berikan hidayah iman kepada hamba-Mu ini. Maka jagalah kami agar senantiasa menjaga perintah Allah dan Rasul-Nya, agar kami menjadi hamba-hamba yang komitmen dengan syahadat dan keimanan kami, agar anak-anak kami dan hamba-hamba-Mu ini, Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadikan kami dan hamba-hamba-Mu ini, anak-anak keturunan kami, untuk senantiasa menunaikan salat. Dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang ketika Kau berikan harta dan rezeki yang cukup pada kami senang menunaikan zakat tanpa dipaksa, dan kami keluarkan dengan penuh ketulusan. Duhai Allah, Kau berikan kami kesehatan, maka sehatkan kami, agar ketika Ramadan datang menjemput kami bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan baik dan sempurna. Dan jika Kau berkenan ya Rabb, dengan keberkahan rahmat dan rezeki-Mu kepada kami, hadirkan kami ke Baitullah, agar kami bisa menunaikan ibadah haji. Duhai Allah, kabulkanlah doa kami, penuhi hajat-hajat kami, berikan kebaikan hidup kami, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pertemuan jumpa kita kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada waktu dan program yang sama di Zakat TV. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.